Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaulita Devi Anggreni dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang sistem sirkulasi bagian anatomi jantung, yaitu dinding atau selaput jantung, ruangan jantung, dan katup jantung. Dan sistem pengaturan jantung yaitu nodus SA, nodus UV, perkastris, dan serat ketiga. Yang pertama yaitu anatomi jantung. Terdapat pengertian jantung. Jantung adalah sebuah organ yang terdiri dari otot. Cara bekerjanya menyerupai otot poros, yaitu di luar kemauan kita atau dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang. Bagian atasnya tumpul atau pangkal jantung dan disebut juga basis cortis. Di sebelah bawah agak runcing yang disebut apex cortis. Nah, letak jantung di dalam rongga dada sebelah depan atau cavum mediastinum anterior, sebelah kiri bawah dari pertengahan rongga dada di atas diafragma, dan pangkalnya terdapat di belakang kiri antara kosta 5 dan 6, 2 jari di bawah papila mamae. Pada tempat ini teraba adanya denyutan jantung yang disebut ictus cortis. Ukurannya kurang lebih sebesar genggaman tangan sebelah kanan dan beratnya kira-kira 250 sampai 300 gram. Selanjutnya yaitu fungsi jantung. Secara umum, fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Hal ini berarti bahwa fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ memompa darah pada manusia. Lalu lapisan dinding jantung. Yang pertama yaitu adalah epikardium atau lapisan luar jantung. Yang kedua yaitu miokardium atau lapisan tengah jantung. Dan yang terakhir yaitu adalah endokardium atau lapisan dalam jantung. Berikut adalah gambar lapisan dinding jantung. Nah, endokardium merupakan lapisan jantung yang terdapat di sebelah dalam sekali yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput slender yang melapisi permukaan rongga jantung. Lalu miokardium merupakan lapisan inti dari jantung yang terdiri dari otot-otot jantung. Otot jantung ini membentuk gundalan otot, yaitu gundalan otot atria yang terdapat di bagian kiri atau kanan, dan basis cortis yang membentuk serambi atau auricula cortis. Gundalan otot ventrikel yang membentuk bilik jantung dimulai dari cicing atrioventrikuler sampai apeks jantung. Dan yang terakhir yaitu adalah perikardium. Nah, perikardium ini merupakan lapisan jantung sebelah luar
yang merupakan selaput pembungkus terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan parietal dan visceral yang bertemu di pangkal jantung membentuk kantung jantung. Selanjutnya terdapat ruangan jantung. Yang pertama yaitu atrium sinister atau menerima darah dari pulmo melalui vena pulmonalis. Yang kedua yaitu atrium dexter atau menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava. Yang ketiga yaitu ventricle sinister atau memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Dan yang terakhir yaitu adalah ventricle dexter atau memompa darah ke pulmo melalui pulmonalis. Berikut ini adalah gambar ruangan jantung. Selanjutnya terdapat katup jantung. Yang pertama yaitu katup triskupit, yang kedua yaitu katup pulmonal, yang ketiga yaitu katup biskupit, dan yang terakhir yaitu katup aorta. Berikut ini merupakan gambar katup jantung. Nah, katup triskupit adalah katup triskupidalis, berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan. Katup triskupit berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel. Sesuai dengan namanya, katup triskupit terdiri dari 3 daun katup. Selanjutnya yaitu terdapat katup pulmonal. Setelah katup triskupit tertutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan melalui truncus pulmonalis. Truncus pulmonalis ini bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri yang akan berhubungan dengan jaringan paru kanan dan kiri. Pada pangkal truncus pulmonalis terdapat katup pulmonalis yang terdiri dari 3 daun katup yang terbuka. Bila ventrikel kanan berkontraksi dan menutup, bila ventrikel kanan relaksasi, sehingga memungkinkan darah mengalir dari ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Lalu selanjutnya terdapat katup biskupit. Katup biskupit ini atau katup mitral mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Seperti katup triskupit, katup biskupit ini menutup pada saat kontraksi ventrikel. Katup biskupit terdiri dari 2 daun katup, dan yang terakhir yaitu katup aorta. Katup aorta ini terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi, sehingga darah akan mengalir
ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksasi sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Selanjutnya yaitu sistem pengaturan jantung. Nah, sistem pengaturan jantung ini yang pertama dapat serabut Purkinje. Nah, serabut Purkinje ini adalah serabut yang otot jantung khusus yang mampu untuk menghantarkan impuls dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan hantaran serabut otot jantung. Lalu terdapat nodus sinoatrial yaitu atau nodus SA. Nodus sinoatrial atau nodus SA ini adalah suatu massa jaringan otot jantung khusus yang terletak di dinding posterior atrium kanan, tepat di bawah pembukaan vena cava superior. Nodus SA ini mengatur frekuensi kontraksi irama sehingga disebut pemacu jantung. Kemudian nodus atrioventrikuler atau AV. Nah, nodus atrioventrikuler ini atau AV yang merupakan jalur tunggal sinyal listrik dari atrium ke ventrikel. Nodus AV ini memperlambat sinyal listrik ke ventrikel agar ventrikel penuh terisi darah sebelum berkontraksi dan memompa darah ke paru-paru atau seluruh tubuh. Nodus atrioventrikuler ini atau nodus AV berfungsi untuk menunda impuls ratusan detik sampai ejeksi darah atrium selesai sebelum terjadi kontraksi ventrikular. Berkas AV ini berfungsi membawa impuls di sepanjang septum interventrikular menuju ventrikel. Dan yang terakhir adalah berkas His atau berkas atrioventrikuler. Berkas His atau berkas atrioventrikuler ini adalah suatu jaringan sel-sel khusus yang berasal dari nodus AV dan masuk ke septum antar ventrikel. Tempat berkas tersebut bercabang dan membentuk berkas kanan dan kiri yang berjalan ke bawah melalui septum melingkari ujung bilik ventrikel dan kembali ke atrium di sepanjang dinding luar. Sekian dari saya untuk presentasi tentang sistem sirkulasi bagian anatomi jantung dan sistem pengaturan jantung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.